Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, adik-adik yang saya sayangi. Kembali lagi di Keadilan Belajar Studio. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan membahas tentang link pada HTML. Pada bagian pertama yang akan kita bahas adalah pandangan umum tentang link. Kita sudah pernah menggunakan link pada beberapa video sebelumnya, yaitu kita menggunakan tag A, kemudian kita menggunakan link dari URL, dan setelah itu kita tutup tagnya, dan antara tag dengan tag kita menyediakan sebuah judul. Dan ini pernah kita bahas, namun secara umum dapat kita simpulkan kembali. Pertama, link seperti kode di atas ini adalah kode umum untuk melinkkan beberapa, apakah itu nanti link ke luar, dan yang kita pelajari sebelum ini adalah link keluar dari website yang kita bikin atau halaman page yang kita bikin, kemudian berpindah ke link URL dari file yang kita atau alamat yang kita tuju, tetapi bukan buatan kita, tetapi di luar site kita atau di luar web kita. Yang kedua, pada materi yang lalu sudah pernah dibahas, sehingga yang harus dilakukan adalah ada beberapa bentuk dan jenis link yang kita gunakan agar efektivitas dari link dapat kita gunakan baik di dalam website kita maupun di luar website kita, atau bagian dari halaman page kita atau di luar halaman page kita. Nah, apakah yang akan kita bahas? Tentunya kita ulang sedikit materi yang pernah kita bahas. Nah, ini adalah site yang pernah kita cobakan, namun ini diperbaharui sedikit. Kita menggunakan list, ya. Kebetulan yang kita gunakan itu adalah list unlist. Kemudian kita membuat 3 alamat, yaitu alamat UNP, alamat website saya, dan alamat ilmu komputer. Ini silakan nanti adik-adik kunjungi. Ilmu komputer ini bermanfaat untuk dibaca atau dibahas, karena ini salah satu sheet atau materi yang saya sukai. Nah, ada 3 contoh yang pernah kita cobakan, dan ini adalah alamat yang sifatnya itu adalah eksternal atau di luar site kita. Jadi keluar, yang kita sebut ini ada disebut other site atau di luar site kita. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kita tinggal klik masing-masingnya. Apakah nanti kita klik UNP-nya, atau kita klik ukirnya, atau kita klik ilmu komputernya, sesungguhnya dia akan menuju alamat yang sudah kita sediakan tadi.
sementara alamat yang kita miliki adalah ini. Dan kalau kita keluar dari alamat kita tinggal klik masing-masing file atau link yang kita sudah buat. Nah, kelanjutannya ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan di dalam satu tag. Nah, tadi kita sudah gunakan tag dari ref, ya, href. Sekarang kita tambahkan sebuah tag lagi, atribut lagi. Jadi kita ini sudah ada satu buah atribut di dalam tag, yaitu tag A ini. Kemudian kita sudah punya satu buah atribut dan kemudian ada satu buah file value dari atribut href yang berupa link ke UNP ACID. Nah, setelah itu kita punya atribut lain tambahan. Nah, atribut ini kita tulis dengan target, ini standarnya, dan kemudian value-nya adalah self. Jadi selama ini yang kita gunakan ini adalah default-nya, ya. Ini default untuk membuka dokumen pada Windows yang sama. Jadi selama ini yang kita gunakan itu adalah self. Walaupun kita tidak tulis biasanya target garis bawah ini kemudian self, dia akan sama saja. Jadi ini defaultnya akan muncul nanti dan kemudian membuka halaman Windows yang sama. Sementara kalau kita menggunakan blank, maka yang akan terjadi itu dokumen baru terbuka. Jadi di samping alamat katakanlah tag yang set yang kita punya, maka di sebelah set kita akan dibuat lagi sebuah jendela baru yang kemudian bisa menjadi sebuah halaman atau yang bersisian gitu, katakan begitu. Nah, kalau untuk parent ini kita membuka dokumen pada frame orang tuanya tentu site kita. Nah, kalau site kita, ya, bagian site kita, maka ada frame, ya, ada frame, ya, ini frame yang orang tua dari jadi frame yang kita buat nanti akan masuk link yang akan kita gunakan. Cuma bagian ini nanti kita tambahkan pada materi yang lain karena terkait frame yang akan kita buat. Kemudian juga top mungkin kita bahas atau kita contohkan nanti pada video selanjutnya. Ini adalah membuka dokumen pas tepat di atas dari alamat dari tag yang kita miliki. Baik, kita cobakan, kita latih dua hal saja. Mungkin kita menggunakan self pertama dan kemudian kita menggunakan blank. Baik, kita sudah berada pada VS Code Studio, Visual Studio Code, dan kita akan membuat sebuah file baru. File baru ini kita tulis dengan link .html. Enter. Kita bikin frameworknya, rumahnya, lalu kita ganti titelnya link HTML. Oke, kita sudah rubah titelnya. Lalu kita coba membuat sebuah link. Kita kasih judul dikit.
Oke. Kita bikin frame-nya. Oke. Ini aja lah. Oke. Lalu kita tutup. Beri judul, silahkan link di sini. Ya. Oke, sudah selesai, kita simpan. Lalu kita cobakan. Kita buka browsernya. Nah, ini sudah jadi. Yang kita perhatikan, belajar membuat link pada HTML, dan title yang kita masukkan atau yang kita gunakan saat ini adalah belajar link HTML. Kita klik, maka dia berpindah langsung. Tadi halaman yang kita gunakan itu judulnya atau titelnya adalah belajar link HTML. Sekarang yang muncul di muskir.wordpress.com. Ini akibat dari kita melakukan link dengan tanpa tambahan target. Nah, kalaupun kita tambahkan target, misalnya seperti ini, kita tambahkan atribut lainnya, target, kemudian value di target itu kita gunakan self. Kita simpan, kita cobakan lagi, kita balik, kemudian refresh, kita cobakan, ternyata hasilnya juga sama. Kenapa? Karena perintah self kita bikin atau tidak kita bikin, dia sama saja karena ini adalah perintah defaultnya. Tapi bagaimana kemudian kita ganti dengan blank? Oke, kita simpan lagi, lalu kita cobakan, kita balik dulu, kemudian refresh atau F5, kita tekan. Nah, maka kita punya dua jendela. Pertama jendela adalah belajar link HTML, sementara yang satu lagi adalah hasil link yang kita linkkan tadi, membuat jendela khusus. Nah, itu yang akan kita bahas dulu. Kita kembali ke materi selanjutnya, membuat link di halaman yang sama. Maksudnya adalah ada semacam menu. Jadi menu ini tergantung kita tentunya, apakah kita bikin menu atau tidak. Tapi pada dasarnya kita dapat membuat beberapa link. Jadi bisa berupa bentuk menu atau beberapa buah link yang nantinya dapat dikaitkan dengan bagian per bagian yang akan kita sambungkan di halaman yang sama dari site yang kita miliki. Biasanya di dalam halaman itu terdiri dari beberapa subtema. Nah, subtema ini nanti akan kita linkkan dengan link-link tersebut, apakah tadi berbentuk menu atau berupa beberapa link tadi, beberapa link, lalu kita hubungkan ke sub-subtema yang ada di halaman yang sama, sehingga masing-masing tema tersebut menjadi saling terkait. Jadi target dari link itu akan tersambung pada masing-masingnya. Jadi antara link atau menu
akan tersambung dengan subtema yang kita buat. Nah, kalau gambarannya kira-kira begini. Pada bagian atas ini berupa judul besarnya, kemudian ini subtema, atau boleh juga kita buat bab. Ini yang kedua, subtema kedua, boleh saja kita bikin bab 2, jadi ini bab 1, ini bab 2. Nah, dari link ini, dari link atau menu yang kita sediakan, nanti akan memindahkan kursor kita, katakan begitu, atau halaman kita bentuk itu akan berpindah. Nah, seperti apakah prosesnya? Baik, saksikan di halaman video Studio Code. Kita sudah masuk kembali ke halaman Visual Studio Code. Bagian ini kita hapus saja. Kita bikin sebuah menu. Terlebih dahulu kita tulis P di sini. Lalu menghubungkan subtema dalam halaman web atau halaman site sajalah. Oke. Yang pertama seperti biasa, lalu kita bikin UL, enter. Bab 1, bab 2, kita coba simpan dulu, kita coba lihat halaman site kita. Ya, sudah terbentuk menghubungkan subtema dalam halaman site. Saat ini belum kita hubungkan dan kelihatannya tidak cantik juga kalau ada pointer berupa lingkaran di sini atau dot. Coba kita hapus dengan menggunakan atribut style, ya, kemudian list style atau list style, ya, list style type. Kemudian kita gunakan non saja, jadi value nya non. Apa reaksinya kita lihat, simpan dulu, kita lihat, refresh. Nah, jadi tanda ininya sudah hilang. Kemudian kita coba bikin sub tema, kita beri judul H1 saja, mungkin lebih menarik. H1 bab 1. Setelah itu kita tulis P, lalu ketikkan lorem ya, atau lor saja, lalu kita enter. Ya, menghasilkan kalimat tambahan di situ. Boleh lagi kita tulis lo, enter lagi, kemudian lo lagi, enter lagi. Ya, oke. Ini semacam
fasilitas bagi pengembang web itu mencontohkan sebuah tulisan. Cuma kalau kita bikinkan tulisannya terlalu lama nanti, maka disediakan sebuah fasilitas berupa lorem ini. Nah, kira-kira ini satu alinea. Ini satu alinea. Lalu satu alinea ini kita gandakan lagi menjadi minimal 3 alinea lah dalam satu bab. Kita kopikan saja. Lalu kita simpan, kita lihat reaksinya di browser, kita refresh. Nah, kelihatan ya. Maka kita sudah punya subtema berupa bab 1, dan kemudian ada beberapa alinea yang mendukung bab 1. Jadi kelihatan, jadi dia jaraknya itu terlalu jauh sehingga nanti bab 1 ini cukup di satu halaman. Nah, kita buat lagi di bab 2 dan bab 3. Kita copy saja untuk bab 2 bab 3 ini. Kita copy, mempermudah saja. Ya, kita ganti ini bab 2. Lalu kita tambahkan lagi untuk bab 3. Kita copy lagi. Ya, kemudian ini kita ganti dengan bab 3. Kita simpan, kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita coba lihat, ini ada menu yang belum kita linkkan ya. Kemudian ada bab 1, ada bab 2 juga satu halaman, juga ada bab 3 juga satu halaman. Sehingga nanti kalau kita geser-geser, kita pindah-pindah dari satu bab ke bab yang lain, atau kita mau ke bab 3 dulu gitu, nah, kita harus geser-geser ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak geser? Kita pakai menu saja, maka kita hubungkan dengan menggunakan link. Pada bagian list yang sudah kita buat, kita tambahkan tag anchor untuk menghubungkan, kemudian kita gunakan href. Cuma kita hubungkan dengan pagar ini. Pagar ini ID, identitas sebenarnya. Kita menuju ke sebuah identitas yang bernama bab 1. Sebenarnya nama ini boleh semaunya kita, tapi agar lebih gampang saya tulis saja namanya adalah bab 1, sehingga pada bagian bab 1 ini kita kasih dia identitas ID, kemudian kita beri nama yang sama, bab 1. Di nama bab 1 dengan crash atau pagar bab 1 juga sama. Crash ini menunjukkan ID, nanti dia akan sambungkan langsung. Kita coba kan ya, kita simpan, kemudian kita refresh. Oh maaf, ada kesalahan. Oh iya, kita belum tutup, langsung aja. Nah, ini kita pindah ke sebelahnya sebagai judul dari Anchor. Oke, kita simpan lagi, kita cobakan refresh. Nah, sekarang yang dilingkan itu adalah bab 1. Kalau kita tekan bab 1-nya, dia akan langsung ke bab 1 dan silahkan baca materi dari bab 1. Nah, dengan demikian hal yang sama kita buat di materi selanjutnya. Ini kita kasih A. Oke.
Iya, pagar bab 2. Ya, dibikin 2. Oke, ini ada salah. Iya. Oke, kita tidak mematuhi aturan pembuatan kayaknya. Ya, kita pindah ke bab 2, kita beri nama ID. Ya, identitas sama dengan bab 2. Jadi langsung saja kita pindah ke bab 3 agar tidak susah nanti bolak-balik. ID bab 3, kita simpan dulu biar jangan lupa. Kita naik ke atas lagi, kita pindah ke bagian ini. Copy saja. Oke, kita simpan. Coba lihat di halaman kita naikkan dulu, maka ada 3 buah link, yaitu bab 1, bab 2, bab 3. Kita cobakan di bab 2, dia sudah langsung bergeser ke bab 2. Kemudian atau kita kembali, kita geser ke bab 3. Namun untuk kembali seperti ini ada bolak-balik kita. Maka kita coba untuk menambahkan link kebalikannya. Jadi di sini kita bikin link lagi. Namun di atas ini kita kasih ID dulu. ID ya, menu sajalah namanya, menu. Lalu kita linkkan di bab 1 ya, A ya, ya, oke, kita pindah ke pagar menu ya. Ini kita copy saja biar gampang. Copy pada bab 2 ini. Sini copy, yang kita hapus ke bab 2. Oke, pada bab 3 kita lakukan yang sama. Ini kita dempet aja, Ctrl V, ini ganti bab 3, Ctrl S, kita cobakan, refresh. Nah, jadi kita bab 3 nya sudah ada link, bab 2 juga sudah ada link, dan bab 1 juga sudah ada link. Lalu kalau kita cobakan, 1 pindah ke menu, bab 2 pindah lagi ke menu, bab 3 kita pindah ke menu lagi. Jadi gampang ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah baca dan kemudian kita ingin kembali ke menu? Nah, kita ketikkan di sini menu atau perintah menu, kembali ke menu, atau kita tulis next. Oke, kita coba tambahkan di script ini, di coding ini, pada bahagian loren terakhir kita enter aja ini ya.
lalu kita tulis link A. Oke, ya, lalu kita buat pagar menu, kemudian kita beri nama menu, kita beri nama apa, kembali ke menu. Ya, kita coba simpan dulu, coba dari bab 1 misalnya, pakai bab 1 lalu baca. Oh ya, kita refresh dulu, maaf. Nah, sudah ada linknya ya. Kita mau kembali ke menu, tinggal klik, iya, kembali dia ke atas. Jadi kalau kita pindah ke bab 3, kemudian kita baca terakhir, nah kita tambahkan lagi di bawah ini, atau kalimatnya menu saja tapi kita beri coding baru lah ya, seperti ini. Kita menu aja ya, kemudian kita beri tanda gini, ini aja, seperti ini ya. Nah, ini kita copy di Loren untuk bab 2. Ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian ini bab 3 ya. Ini bab 2. Ya. Kita copy sini. Save. Kita cobakan lagi. Oke, kita masuk ke bab 2, lalu kita baca, refresh dulu, maaf lagi, ini kita naik ke menu bab 2, kemudian kita baca, kembali bab 2, kita baca, ada menunya, kita kembali ke menu. Jadi dapat kita linkkan di beberapa tempat, tapi kayaknya nggak cantik juga ke bawah. Kita coba buat geser menunya agak ke kanan, gimana caranya? Boleh saja, kita tidak menggunakan stylist. Nah, ini kita hapus, kita ganti saja dengan P. Oke. Ini kita modif sedikit, kita ganti dengan P saja. Oke, kemudian kita tutup. Ini kita hapus karena sudah ada, kita hapus, kita pindah aja ke sini. P. Oke, lalu bagian ini kita buang i-nya, base-nya. Kemudian ini kita hapus, semua ini kita hapus ya, enggak nih di atas juga. Oke. Nah, untuk menutupi bagian ini kita kasih garis, ini garis penutup, ini juga spasi, kemudian spasi lagi, kemudian ini ya, kita cobakan, kita simpan. Kita lihat hasilnya sama-sama, kita refresh. Nah, maka akan ada menu-menu yang arahnya ke samping, bukannya ke bawah. Jadi lebih agak cantik, seperti layaknya menu-menu yang keren gitu ya. Nanti ini kita belajar nanti mempercantiknya di CSS. Oke, saya rasa ini
untuk sementara pada subtema bahwa satu site itu bisa kita linkkan pada masing-masing submaterinya. Kita kembali ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas link di halaman yang berbeda, tapi masih dalam satu folder. Jadi halaman-halaman yang kita miliki itu berada di satu folder, dan masing-masing halaman itu akan kita hubungkan dengan menggunakan link. Seperti apakah itu? Link adalah halaman, jadi link halaman dengan halaman, artinya satu halaman dengan halaman yang lain akan terhubung. Biasanya dalam sebuah website memiliki beberapa halaman, dan kemudian halaman-halaman itu dapat kita hubungkan, tetapi hanya di dalam satu folder saja. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada satu folder. Di dalam folder ini terdapat halaman 1, kemudian juga halaman 2, dan juga halaman 3. Nah, masing-masing halaman ini akan kita sambungkan, kita susun, tetapi di folder yang sama. Seperti apakah bentuknya? Saksikan materi kita di Visual Studio Code berikut ini. Kita tidak menggunakan filing lagi, tapi kita bikin satu buah folder. Ini kita lihat nih, ada sebuah pembuatan new folder. Klik ini, maka kita beri nama halaman link. Kita beri nama foldernya halaman link. Kemudian di dalam halaman link ini kita tambahkan beberapa file HTML. 1.html. Kita enter. Tambah lagi halaman 2.html. Kita tambahkan lagi, kemudian halaman 3.html. Oke, masing-masing kita tuliskan script HTML-nya. Ini kita ganti titelnya halaman 1. Pada halaman 1 ini kita tulis H1 saja. Kita tulis kita sedang berada di halaman 1. Lalu kita bikin hubungannya, berarti kita akan menghubungkan dengan halaman 2 dengan halaman 3. Seperti apakah itu? Kita coba bikin seperti ini saja. Oke, seperti tadi. Kemudian ya, kemudian kita tulis sajalah halaman. Jadi persis nama ini. Kalau kita berada di halaman 1 saat ini, kita akan link ke halaman 2 dengan halaman 3. Kita tulis saja nama filenya halaman 2.html. Enter aja. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya F, kemudian halaman 3.html. Lalu kita tutup ini, kita beri nama menuju halaman 2. Kita beri garis bagusnya biar cantik.
ya. Spasi ya, satu aja lah ya, perlu satu lagi. Menuju halaman 3. Oke, kita simpan, kita bikin jendela baru. Nah, seperti ini. Kita sedang berada di halaman 1. Sudah ada linknya menuju halaman 2, menuju halaman 3. Coba kita link. Kita sudah ada di halaman 2. Nih. Link halaman 2. Halaman 2. Oke, kita pindah lagi. Kalau kita menuju halaman 3, ini sudah ada halaman 3. Ini halaman 3. Kita sedang berada di halaman 3. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke Visual Studio Code. Kita pindah ke bagian ini, kita copy saja. Ini kita copy, pindah ke halaman 2. Kita bikin ini, kita ganti temanya halaman 2. Lalu kita tambah di body, kita paste. Kita sedang berada di halaman kedua. Maka yang ini kita ganti ke 1, dan ini alamatnya juga 1. Kita simpan, masuk lagi ke halaman 3 ya. Sorry. Bagian ini kita paste aja. Kita sekarang berada di halaman 3. Lalu ini kita ganti 1 biar rapi, 1. Ini juga 1. Tapi ini jadi 2. Oke, halaman 2. Ini ke halaman 2 juga. Kita simpan. Baik, kita cobakan. Kita kembali ke halaman 1 dulu. Kita refresh. Lalu kita menuju ke halaman 2. Ya, kita berada di halaman 2. Kembali ke halaman 1 bisa nggak ya? Ya, kembali ke halaman 1. Kemudian dari halaman 1 ke halaman 3. Ya, bisa lagi. Kita kembali ke halaman 1 lagi. Bisa. Kemudian kita halaman 2 menuju halaman 2 dulu. Kalau mana halaman 2 ke halaman 3. Iya, kita kembali ke halaman 2. Iya, kita kembali ke halaman 3. Iya. Berarti kita sudah bisa melingkan halaman-halaman dalam satu folder di site HTML. Baik, kita cukupkan untuk subtema tentang halaman di satu folder. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Pembahasan kita selanjutnya adalah link pada beberapa halaman di folder yang berbeda. Ya, sebelumnya di folder yang sama, sekarang berada pada folder yang berbeda. Ada folder parents dan ada folder child. Ini sebuah site, halaman site yang kita beri nama index.html di dalam sebuah folder. Kemudian ada sebuah folder parent, dan di bawah index akan ada folder child. Nah, masing-masing di dalam folder ini ada index.html, di parent
akan ada halaman parent HTML dan pada folder child ada halaman child HTML. Nah, masing-masing di sini akan kita taruh saja satu halaman. Kemudian masing-masing halaman ini saling kita hubungkan. Seperti apakah yaitu? Baik, kita kembali menuju ke Visual Studio Code. Baik, kita akan lanjutkan. Kita tidak menggunakan halaman link lagi, folder halaman link. Kita bikin folder baru. Ya, kita bikin folder baru dengan nama index. Ya, ini. Jadi ada satu folder baru, kemudian di folder baru ini kita tulis sebuah halaman website bernama index.html. Oke, kita bikin dulu. Ya, enter. Ini halaman index. Oke, kita tulis ini H1. Ini adalah halaman index. Nah, kita sudah ada di halaman index. Kemudian kita bikin, ya, kita bikin satu folder lagi yang bernama parent, orang tua, ya. Kemudian indeks ini kita geser, kita pindahkan ke orang tua. Ya, kita pindah. Berarti di parent ada index, foldernya index, dan di parent ini kita buat sebuah ya, di parent ini kita tambahkan sebuah file yang bernama parent.html. Nah, ini dia. Jadi parent ada HTML dan kemudian kita taruh, kemudian titelnya kita kasih nama halaman parent. Oke, lalu kita kasih H1. Ini adalah halaman parent, orang tua. Kita simpan lagi. Kemudian di dalam indeks, dalam folder indeks ini kita bikin satu folder lagi yang bernama child. Oke, di dalam child ini kita buat sebuah file baru yang kita beri nama child.html. Nah, kelihatan ya, ada di parent, index, child, kemudian ada di HTML. Di parent, ya, kalau kita tekan parent, ya, masuk ke parent, ini parent langsung parent HTML. Kalau kita klik di index, folder index, kemudian kita klik index, maka dia parent, index, kemudian index HTML. Kemudian di child, kemudian kita masuk ke child HTML, maka parent, index, child, dan child HTML. Kita bikin ini, kita tulis halaman child. Oke, lalu kita tulis
A1 ini adalah halaman child. Ntar kita simpan dulu. Nah, saat ini kita sudah menyiapkan 3 buah file di 3 folder yang berbeda. Nah, untuk itu kita masuk ke index dulu sebagai yang di tengah-tengah. Lalu kita hubungkan ke parent dan childnya. Seperti apakah itu? Mari kita buat seperti tadi, P, lalu kita tutup saja P nya, enter, kemudian E, A, RF. Nah, untuk menghubungkan ke halaman di atasnya, ya artinya anak ke orang tua, maka kita panggil dengan titik dulu 2 buah, lalu kita tekan, kemudian kita hubungkan langsung dengan parentnya. Jadi artinya kita menuju halaman di atas kita. Kemudian kita tulis ini gampangnya, menuju parent gitu. Lalu kita kasih titik satu lagi pembatasnya, kemudian kita pindah ke bawah dan A, Ref. Nah, untuk menuju ke bawah kita atau child, maka kita kasih strip lalu menuju child. Kita ketik child saja, child, kemudian child HTML. Oke, kemudian tutup, menuju, kita kasih menuju child. Kita simpan, kita coba ke halaman browser. Ini kita refresh saja. Kita linkkan saja lah, ini default baru. Nah, ini dia. Kalau kita pindah ini, nah ini adalah halaman parent, kita orang tuanya. Kalau kita menuju child, nah ini adalah halaman child. Jadi artinya kita sudah bisa menghubungkan folder yang di atasnya dengan folder yang di bawahnya. Sekarang bagaimana kalau parent itu menuju halaman anak dan cucunya? Seperti apa? Jadi kita bikin lagi P, kemudian enter, kemudian A, F, ya. Kalau ke anaknya berarti ke index anaknya, berarti kita tulis index KS, kemudian strip, kita ambil index, kita tulis, kemudian ini menuju indeksnya index.html ya, menuju indeks. Kemudian kita kasih garis lagi, lalu kita pindah ke bawah. Oke. Nah, untuk ini kita akan menuju indeks, kemudian menuju ke childnya, berarti 2 folder yang kita lewati. Kita panggil dulu index, kemudian strip, ada child, dan lalu kita klik child, lalu kita tutup
Oke, kemudian ini menuju child. Jadi dia melewati dua lapisan. Yang pertama anaknya dan kemudian cucunya. Kita coba save. Lalu kita kembali ke folder kita. Kita masuk ke, coba refresh dulu. Kita menuju parent. Di parent ini kita menuju index. Kembali ke index. Kita menuju parent lagi. Kemudian kita menuju ke child. Nah, kita sudah ada di child. Cuma child kita belum terhubung. Kita hubungkan pula childnya. Baik, kita pindah sekarang ke child HTML. Oke, kita kembali bikin P, lalu kita tulis A. Oke, karena kita melewati dua folder, kita boleh membuat seperti ini. Oke, kita garis tip. Ini kita berada di child, berarti di index. Ini di child, kita berada di, boleh link ke index langsung. Maka kita tulis langsung index saja, seperti tadi ya, dengan bapaknya gitu. Jadi child ini ke bapaknya berupa index. Kemudian kita tulis menuju index. Oke, kita kasih di sini. Oke, lalu kita buat lagi. Oke, nah karena ada dua lapisan yaitu index yang akan kita lewati tadi seperti ini, kita menuju index. Kemudian kita titik lagi karena ada orang tuanya. Nah, lalu kita menuju parent. Ini gampangnya seperti ini. Kemudian menuju parent. Oke, sudah selesai. Kita simpan, kita refresh. Oke, ini kita refresh. Ya, halaman child sudah punya link. Sekarang kita coba menuju index. Dari kita sudah berada di index, kita menuju parent, parent menuju child, child menuju parent lagi, dan parent menuju index, dan index menuju child, dan child menuju index. Dan kita sudah bisa melinkkan seluruh proses link pada pertemuan kita. Dengan berakhirnya materi ini, maka sudah habislah materi kita pada video kali ini, dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.